tonight. So I would like to talk about the 7 Aparihaniya Dhamma. Last night I explained what is the meaning of the Aparihaniya. Aparihaniya means that things will not go wrong, will not decrease if you follow these 7 the Dhamma. So means that your meditation will be improved. Your meditation will be better if you follow this Dhamma. That's one call. These 7 call Aparihaniya Dhamma. Malam ini saya doakan melanjutkan Dhamma Desana seperti yang telah disebutkan kemarin, yaitu mengenai 7 Aparihaniya Dhamma. Arti dari Aparihaniya adalah sesuatu yang jika Anda mengikutinya, Anda tidak akan menjadi salah atau menjadi menurun jika Anda mengikuti 7 Dhamma ini. Oleh karena itu, arti dari kata 7 Aparihaniya Dhamma ini adalah ketika Anda mengikutinya, maka meditasi Anda akan menjadi semakin berkembang, menjadi semakin baik. Number 1, Buddha Garavata, respect of the Buddha. Dhamma Garavata, respect of the Dhamma. Sangha Garavata, respect of the Sangha. Sikha Garavata, respect of the Sila. Samadhi Garavata, respect of the practice. Then Kalyana Metta, a good meditation teacher. So number 7, Tawasattva. So you have the very good mind to listen to the teachers, whatever guidance you are respect of the teachers' guidance. You have the very good, very hard mind, Tawasattva. Ketujuh Parihaniya Dhamma tersebut adalah Buddha Garawata atau hormat kepada Sang Buddha. Yang kedua adalah Dhamma Garawata atau hormat kepada Dhamma. Yang ketiga adalah Sangha Garawata atau hormat kepada Sangha. Yang keempat adalah Sila Garawata atau hormat kepada sila kemoralan. Yang kelima adalah Samadhi Garawata atau hormat terhadap latihan. Yang keenam adalah Kalyana Mitta. Artinya di sini adalah teman yang baik, guru meditasi yang baik. Dan yang terakhir adalah Owasata, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh hormat terhadap instruksi atau wejangan yang diberikan oleh guru di saat itu. So number 1, Buddha Garavata, respect of the Buddha. Of course, you have the Sarana Kamana, you really take refuge into the Buddha, Dhamma, Sangha. So means, since that you take refuge, Buddha, Dhamma, Sangha, you already respect, appreciate the Buddha. So you are the following of the Buddha, following of his teachings, right? But even though you respect of the Buddha, so when you can do practice meditation, sometimes when your meditation do not make progress, or when you do not understand the instruction, you don't know what to do, then some yogis that have the doubt Buddha. Right? Nowadays there are many teachers teaching, right, in many different ways.
So then some yogis, they are confused. So what to do, how to practice? Then they started out Buddha. So is the Buddha really know the enlightenment? Is the Buddha really gain the enlightenment? Is the Buddha really free from the all the kilesas? So if the Buddha really know the Four Noble Truths, so on, the yogi have that doubt. Since the yogi have that doubt, do not expect, of course, meditation will not be progress, and meditation will be stuck. So that's why Buddha Garavata. So even though some yogi they don't understand completely about the Buddha's enlightenment, but we must understand the Buddha he practiced. That's why he gained the enlightenment, right? He knows the Four Noble Truths himself without any teacher. So if we respect, appreciate the Buddha enlightenment, then your meditation will be always progress. Yang pertama adalah Buddha Garawata atau penghormatan kepada Sang Buddha. Kita semua memiliki sarana gamana, tentunya yaitu kita mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya jika kita mengambil perlindungan itu, kita menghormat dan menghargai apa yang Sang Buddha ajarkan, mengikuti apa yang Sang Buddha berikan. Tetapi walaupun Anda telah hormat kepada Sang Buddha, ketika Anda berlatih meditasi dan kadangkala ketika Anda tidak memiliki kemajuan dalam latihan Anda, maka muncul keraguan-raguan kepada Sang Buddha ini. Pada saat itu, pada saat Anda mengalami kesulitan pada saat Anda berlatih, ketika Anda tidak mengetahui instruksi yang diberikan kepada Anda, ketika Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan pada saat Anda berlatih. Yogi menjadi kebingungan bagaimana untuk berlatih, dan karenanya mulai muncul keraguan-raguan kepada Sang Buddha. Apakah beliau telah benar-benar mencapai pencerahan? Apakah beliau telah bebas dari kilesa atau kekotoran batin? Apakah beliau benar-benar mengetahui mengenai mengenai 4 kebenaran mulia? Pada saat itu muncul keraguan-raguan dan penghormatan pun akan hilang di dalam diri para yogi kepada Sang Buddha tersebut. Dengan demikian, maka meditasi yang dijalankan akan tidak mengalami kemajuan, akan berhenti di saat itu. Beberapa yogi tidak mengerti dengan sepenuhnya arti dari pencerahan yang didapatkan oleh Sang Buddha. Beliau berlatih untuk mendapatkan pencerahan tersebut. Karenanya beliau mengetahui mengenai 4 kebenaran mulia tanpa adanya guru yang mengajarkannya saat itu. Oleh karena itulah, maka kita perlu menghormati, kita perlu menghargai Sang Buddha dan pencerahan yang telah dicapainya. Dengan demikian, ketika Anda memiliki rasa hormat, menghargai Sang Buddha, dan usaha beliau untuk mencapai pencerahan, maka meditasi Anda akan selalu berkembang. The number second, Dhamma Garavata, respect of the Dhamma, the appreciation of the Dhamma. If we really appreciate the Dhamma, Dhamma has a very good quality. Right? Dhamma taste cannot be compared with any taste. So we respect the Dhamma, we appreciate the Dhamma. So since that we really appreciate, respect, of course, our determination will be very high because we respect, appreciate this Dhamma a lot. So then we
practice carefully. Since we practice carefully, respectfully, because your meditation will not be go wrong, will always up. I always getting better. So that's why Namasake, respect of the Dhamma, appreciation of the Dhamma is there. The second, Abrihaniya Dhamma, your meditation will not go wrong. Yang kedua adalah Dhamma Garawata atau penghormatan, penghargaan kepada Dhamma. Jika kita menghormati, menghargai Dhamma tersebut, maka kita mengetahui bahwa kualitas dari Dhamma ini merupakan kualitas yang luar biasa. Rasa dari Dhamma tersebut tidak dapat dibandingkan dengan rasa yang lain. Oleh karena itulah, maka kita menghormati dan menghargai Dhamma ini. Jika kita benar-benar menghormati dan menghargai Dhamma tersebut, maka pasti determinasi kita, tekad kita pun akan meningkat karena rasa hormat kita tersebut terhadap Dhamma. Kita akan berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa hormat, dengan berhati-hati. Karena latihan kita yang sungguh-sungguh dan dengan rasa hormat tersebut, maka meditasi kita tidak akan turun ke bawah, tidak akan menjadi semakin melemah. Meditasi kita akan menjadi semakin maju dan menjadi semakin baik. Oleh karena itulah mengapa Dhamma Garawata merupakan hal kedua dari Aparihaniya Dhamma. Salah satu faktor yang membuat meditasi kita selalu berkembang. Number that Sangha Garawata, respect of the Sangha. Sangha means when we have the 4 monks, more than 4 monks, we call Sangha. Right? So 1, 2, 3, we don't call Sangha. This is we still Pogala. So when we have the 4 monks, more than 4 monks, we call the Sangha, means the community of the bhikkhu, right? Sangha. So there are many bhikkhus, many Sangha around the world, Indonesia, in Myanmar, in Thailand, in the United States. So Sangha, when you really look at the Sangha, so the Sangha following the Vinaya rule, practice and meditation, right? So, but not all. Some monk, they are weak, so sometimes they don't follow the Vinaya rule. So they don't have the good behavior. Then some people saw that, or Buddhist monk, they don't have the good behavior, so they don't have the good sila. Then they look down all monks. So they show disrespect. So this is not correct, right? So every community, we all have good or bad. Even though some monks, some bhikkhu, they are not very good sila, they are not very good behavior, but still we have many good monks following the Vinaya rule, taking care of the sila very well, practice meditation, teaching Bali. So that's why if you respect the Sangha, then you have no doubt for your meditation. If you have that doubt, do not respect, how can you practice meditation? How can you improve your meditation? That's why, right? When we see something that we have to look at very wisely to see more picture, right? To see more information, to get the more information, right? So when we get the more information, then we understand, right? Like I explained. Of course, some monk, they become the bhikkhu. So they don't have the very good purpose to practice meditation, to study the Buddha teaching, right? They just became bhikkhu. So they don't do anything, they do nothing, right? So when you look at those kind of monks, you see this one, but you have to look at other side.
There are still many good monks, so they are following the Buddha teaching, practicing meditation, doing the sadhana work. So that's why when we see it, we always respect the Sangha. We always appreciate the Sangha. Sangha carry on the Buddha teaching to the devotees. That's why the devotees have chance to listen to the Dhamma, have chance to practice meditation. So that's why when you appreciate, respect the Sangha, then your meditation will not be go down, will be up. That's why Sangha Garavata is one of the Aprihaniya Dhamma. Yang kedua adalah Sangha Garawata. Sangha di sini artinya adalah kumpulan dari biku, 4 biku atau lebih. Komunitas dari biku, itulah yang disebut Sangha. Tetapi hanya 1 sampai 3 biku saja disebut sebagai Pugala. Sangha adalah komunitas biku, kumpulan dari biku berjumlah 4 atau lebih. Begitu banyak biku yang ada di dunia, baik di Indonesia, di Myanmar, di Thailand, di Amerika, dan yang lain. Ketika Anda benar-benar melihat Sangha, maka Sangha adalah mereka yang mengikuti Winaya, berlatih meditasi, dan menjalankan sila. Tetapi tidak semua biku melakukannya. Beberapa orang dari biku tersebut, mereka dalam kondisi yang tidak mengikutinya, tidak dalam kondisi yang dikatakan lemah, tidak mengikuti Winaya, dan tidak memiliki sila yang baik. Oleh karena itu, banyak orang yang memandang remeh atau tidak menghormatinya. Tetapi hal ini bukanlah suatu perilaku yang benar. Anda dapat melihat bahwa ada 2 sisi, yang baik dan juga yang buruk. Walaupun ada biku yang tidak memiliki sila yang baik atau tidak memiliki perilaku yang baik, tetapi masih ada juga biku-biku yang memiliki kebaikan tersebut, mengikuti Winaya, menjaga silanya, berlatih meditasi, dan juga mengajarkan Pali atau Tipitaka. Oleh karena itulah maka Anda menghormati Dhamma menghormati Sangha tanpa adanya keraguan-raguan. Tanpa adanya keraguan-raguan ini akan membantu Anda dalam berlatih meditasi. Ketika kita melihat sesuatu, kita haruslah melihat dengan cara yang bijaksana. Dengan demikian kita mencoba untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Dengan informasi yang kita dapatkan tersebut, maka kita akan memiliki pengertian. Biku yang ada di dunia, ada beberapa yang tidak memiliki tingkah laku yang baik ketika mereka menjadi seorang biku. Mereka tidak memiliki tujuan untuk berlatih meditasi, untuk mempelajari apa yang Sang Buddha ajarkan, dan tidak melakukan apapun kewajibannya menjadi seorang biku yang baik. Jika Anda melihat biku-biku semacam ini, maka Anda harus melihat sisi yang lain, yaitu biku-biku yang mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan, mengikuti, menjalankan Winaya, dan melakukan tugas-tugas sasana. Oleh karena itu, dengan melihat biku yang memiliki tingkah laku yang baik, maka kita memberikan hormat dan menghargai Sangha. Karena Sangha ini membawa apa yang Sang Buddha ajarkan kepada umat awam. Dari situlah umat awam memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma dan berlatih meditasi. Dengan rasa hormat dan apresiasi terhadap Sangha tersebut, maka meditasi kita tidak akan semakin menurun. Meditasi kita akan berkembang semakin baik, semakin maju. Oleh karena itulah, Sangha Garawata atau penghormatan apresiasi terhadap Sangha merupakan salah satu dari Aparihaniya Dhamma. The number 4, Sikha Garawata, respect of the Sila. If you are lay person, lay yogi,
respect of the sila, 5 sila, 8 sila, right? So the 10 sila, 9 sila, right? According to that, so you keep. So if you are monk, Samanera, monks rule, Samanera rule, right? If we do not respect the rule, means we don't have the very good mind. If we have the very good mind, we appreciate what the Buddha ruled out. What the Buddha gave the Vinaya rule, right? This is really needed for our community, right? If we have the community, then we should have our own rule, right? So for example, in Indonesia have their law, their rule for the people must follow. If the people do not follow, then people have to go to jail or something. So also United States or Myanmar, we have that, they have that, their own rule. We have to follow. So Sangha organization, we have the monks rule. So even the small things, we have to respect our Buddha, we have to respect our Sila. That's why we should respect, we should not break the Sila. So if you are lay person, keep the 5 precepts, right? So if you are yogi, keep the 8 precepts. So if we respect our Sila, so we will not break the Sila very easily. So we keep our Sila very well. If we keep our Sila, can keep our Sila means we have the very good mind, very strong determination to follow the Buddha, the teaching of the Sila. So then when we practice meditation, then we have the no feeling remorse. We have the very pure loving kindness mind. So that's why we can make progress easily. That's why keeping the Sila is very important. Even in your daily life, of course, when you practice meditation, you really need to respect your Sila. So monk also need to respect the Sila. Then when you respect Sila, where your meditation will not go down, will always up. That's why Sikha Garavata, respect of the Sila, is one of the Abrihaniya Dhamma. Yang keempat adalah Sika Garawata atau penghormatan terhadap sila. Bagi umat awam ataupun yogi, mereka haruslah menghormati sila yang mereka miliki, baik 5 sila, 8, 9, ataupun 10 sila. Apapun sila yang sedang Anda ambil di saat itu. Biku juga memiliki peraturan kebikuannya. Demikian juga dengan samanera. Samanera pun memiliki peraturan samanera. Jika Anda tidak menghormati peraturan-peraturan yang telah ada tersebut, artinya Anda tidak memiliki batin yang baik. Dengan adanya batin yang baik, karena kita menghormati sila peraturan-peraturan tersebut, maka kita akan menghormati, menghargai Sang Buddha yang telah meletakkan Vinaya, yang telah meletakkan peraturan-peraturan untuk menjaga komunitasnya menjadi penuh kedamaian. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk itu. Setiap komunitas pasti memiliki peraturannya masing-masing. Sebagai contoh, di negara Indonesia memiliki peraturan tata tertibnya sendiri yang harus diikuti. Jika warga negaranya tidak mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, maka mereka akan pergi ke penjara. Demikian juga dengan Amerika, mereka pun memiliki peraturannya sendiri. Demikian juga dengan organisasi sangga, di mana para biku tinggal berkumpul. Mereka pun memiliki peraturannya sendiri. Bahkan hal-hal yang kecil pun mereka miliki untuk mengaturnya.
Oleh karena itu, ketika mereka melihat dengan batin yang baik, mereka akan muncul penghormatan kepada Sang Buddha, penghormatan kepada sila. Dan dengan demikian, mereka tidak akan melanggar sila atau peraturannya masing-masing. Seorang umat awam mereka menjaga 5 sila, sedangkan seorang yogi menjaga 8 sila. Jika kita menghormati sila kita, maka kita tidak akan berkeinginan untuk melanggar sila-sila tersebut. Dengan mudah kita akan menjaga meditasi kita untuk terus maju, karena kita memiliki batin yang baik, tekad yang baik untuk mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan dari Sang Buddha tetapkan, yaitu sila atau peraturan-peraturan tersebut. Ketika Anda berlatih meditasi, maka batin Anda haruslah diliputi batin yang murni, batin yang dipenuhi oleh cinta kasih. Dengan demikian, maka Anda akan memiliki kemajuan dalam meditasi Anda dengan mudah. Ketika menjaga sila, Anda akan memiliki batin yang murni tersebut. Oleh karena itu, menjaga sila sangatlah penting, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita berlatih meditasi, jika kita benar-benar menghormati sila kita, maka meditasi kita akan selalu berkembang, selalu maju. Meditasi kita tidak akan pernah turun, tidak akan pernah menjadi lebih buruk. Oleh karena itulah mengapa Sika Garawata merupakan salah satu dari Aparihaniya Dhamma. The number 6, Samadhi Garavata. So respect of the Samadhi concentration. So when you respect of the concentration, you practice carefully, observe object carefully. And when you observe the practice carefully, of course your concentration always improve, increase. Every moment, yogi practice carefully, respectfully. Your action, like sitting down, getting up, right? Then walking, meditation, standing, eating. So when you practice carefully, respectfully, then your concentration always improve because you respect. If the yogi do not respect the concentration, they just sit. Then when they finish the meditation, so open the eyes, walk. So they are not very mindful. They don't concentrate. So even they eat, just eat, take it, swallow, like chewing, swallowing very quickly. So when they want to look at, they look at here and there. When they want to talk, they talk. So when they want to take break, they take break. So if the yogis do not respect like this, then yogi concentration will go away, will not improve. Right? So some yogis, so they do very slowly, they go very slowly, but even though they do very slowly, go very slowly, but their observation is not enough. So means even though they go very slowly, but their observation is not reached the object. So means this yogi also, they do slowly, but their observation in the object is not really see it. So that's why the yogi concentration also cannot be improved. So means in order to improve concentration, yogi observe carefully, respectfully to reach the object. Right? Every moment you do walking meditation, you reach the object, lifting, moving for placing. If you do not reach, you know very carefully, standing, sitting down, getting up, stretching the hand, bending the hand, opening the eyes, close the eyes, opening the door, close the door, opening the umbrella, close the umbrella, wearing the shoe, take out the shoes, taking shower, wash the robe, everything.
When you do very carefully, mindfully, you reach the object. So when you reach the object, meditation, even you practice 1 hour, 1 day or 2 days, you see your improvement. That's why respect of the concentration, so respect of the practicing is also one of the Aprihaniya Dhamma. Your meditation will not go down, will always go up. Yang kelima adalah samadhi garawata atau hormat terhadap samadhi atau konsentrasi. Maksudnya di sini adalah ketika kita berlatih dengan penuh perhatian, dengan kehati-hatian, mengamati objek-objek apapun dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, ketika Anda mengamati objek apapun dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, maka konsentrasi Anda pun akan meningkat. Oleh karena itulah, para yogi ketika Anda berlatih, Anda diharuskan berlatih dengan penuh rasa hormat dan dengan penuh perhatian, dengan berhati-hati. Setiap gerakan apapun yang Anda lakukan, baik ketika Anda akan duduk, ketika Anda bangun dari duduk Anda, ketika Anda berdiri, berjalan, berputar, makan, dan lain sebagainya, Anda harus melakukan tiap-tiap gerakan tersebut dengan penuh hormat, dengan penuh kehati-hatian. Ketika Anda mengamati objek dengan cara demikian, maka konsentrasi Anda akan selalu berkembang karena rasa hormat ketika Anda berlatih meditasi tersebut. Jika Anda tidak memiliki rasa hormat terhadap konsentrasi, maka ketika Anda duduk, Anda hanya duduk. Ketika Anda membuka mata, Anda hanya secara sambil lalu membuka mata. Demikian juga dengan berjalan, Anda melakukannya tanpa adanya perhatian penuh, tanpa adanya konsentrasi. Makan, hanya makan. Anda melakukan segala sesuatu dengan cepat-cepat. Anda mengunyah, kemudian menelan. Ketika Anda berjalan, Anda pun melihat kian kemari. Ketika Anda ingin berbicara, Anda pun berbicara dengan yang lain. Ketika Anda ingin beristirahat, Anda dengan entengnya mengambil waktu istirahat tersebut. Ketika para yogi bertingkah laku demikian, maka mereka pada saat itu tidak menghormati latihannya, tidak menghormati konsentrasi atau samadhi. Dengan demikian, karena tingkah laku seperti itu, maka konsentrasi para yogi akan menjadi hilang. Konsentrasi ini tidak akan berkembang. Beberapa dari para yogi ketika mereka melakukan gerakan atau melakukan suatu gerakan atau perbuatan, apapun yang mereka lakukan dengan perlahan-lahan. Tetapi pengamatan mereka tidaklah cukup. Mereka tidak mampu mencapai objek. Hal ini karena konsentrasinya tidak cukup berkembang, tidak benar-benar mengamati objek dengan sungguh-sungguh, walaupun mereka bergerak secara perlahan-lahan. Untuk dapat memperoleh konsentrasi yang semakin baik, maka kita perlu untuk mengamati objek-objek apapun dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian dan berhati-hati. Kita mencoba untuk dapat mencapai objek-objek apapun itu dengan sikap yang penuh hormat dan penuh kehati-hatian itu. Jika Anda tidak melakukan observasi atau pengamatan dengan penuh hormat, dengan penuh kehati-hatian, maka Anda tidak akan mampu mencapai objek-objek apapun yang Anda perhatikan. Oleh karena itulah, apapun yang Anda lakukan, Anda harus melakukannya dengan penuh hormat, dengan berhati-hati, dengan penuh perhatian, baik ketika Anda membuka ataupun menutup pintu, ketika Anda membuka atau mematikan lampu, ketika Anda memakai atau melepaskan sandal Anda, ketika Anda membuka atau menutup payung Anda, ketika Anda membuka mata Anda, ketika Anda berdiri dari duduk Anda, ketika Anda duduk dari posisi berdiri Anda, ketika Anda pergi ke kamar mandi, ketika Anda menyisir rambut Anda, mengenakan baju Anda, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, ketika kita melakukan pengamatan dengan berhati-hati, dengan penuh perhatian, dengan penuh hormat, maka kita akan mampu mencapai objek yang kita amati tersebut. Pada saat Anda berlatih, walaupun Anda hanya duduk selama 1 jam saja, dengan melakukan pelatihan semacam ini, maka setelah 1-2 hari Anda akan dapat melihat kemajuan yang Anda dapatkan. Oleh karena itulah, samadhi garawata atau penghormatan terhadap samadhi, terhadap konsentrasi, dengan berlatih sungguh-sungguh, dengan berlatih penuh hormat, akan merupakan salah satu dari aparihaniya dhamma. Ketika kita melakukannya, maka meditasi kita akan selalu berkembang, akan selalu maju. And number 6, Kalyana Medata. Kalyana Medata means Kalyana good. Medata means the good friend or good teacher. So when you would like to practice meditation, of course, you need a good the friends for meditation, good teacher. So the commentary explained, good teacher means, so then good teacher means that someone can guide your meditation progress, can give you meditation instructions. So, right? So means good teacher. Doesn't mean so someone is very, very famous, very popular teacher. Someone some monk, some teacher, they are very, very rich. They have many devotees, many followers. So some monk, they are very, very high Pali scholars. Right? So someone, they are very, very, very good talk, very nice talker. They know how to talk. They are very nice. They have very nice talk, very famous, right? Very rich, very high scholar. Even though they are rich, they are very high scholar, they are very old age. But if they cannot guide you, so means they are not good of your friend. They are not good of your meditation teachers. So meditation teacher means who can guide your meditation very well, then you can make progress, and this we call Kalyana Metta. Yang keenam adalah kalyana mitata. Kalyana artinya adalah baik, dan mita artinya adalah teman atau guru. Ketika Anda berlatih meditasi, maka Anda memerlukan guru yang baik atau teman yang baik. Di dalam kitab komentar dikatakan guru yang baik tersebut artinya adalah seseorang yang mampu membimbing Anda berlatih meditasi sehingga Anda dapat memiliki kemajuan dalam latihan meditasi tersebut, dapat memberikan instruksi bagi Anda. Bukan berarti bahwa guru yang baik itu adalah harus guru yang terkenal atau guru yang sangat populer dalam hal mengajar, guru yang kaya memiliki banyak pengikut, atau guru yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam hal Pali atau dalam hal Pali teks atau Tipitaka. Jika guru tersebut tidak mampu membimbing Anda, maka mereka semua bukan berarti teman yang baik atau guru meditasi yang baik bagi Anda. Guru meditasi yang baik adalah ketika dapat membantu membimbing Anda agar meditasi Anda semakin berkembang. Dengan demikian, guru atau teman semacam ini disebut sebagai kalyana mita. Oleh karena itulah kenapa kalyana mita disebut sebagai salah satu dari aparihaniya dhamma. And nowadays, well, there are many meditation teachers, right? So if you would like to practice meditation, of course we need to find good teacher for your meditation. Not only meditation, even
If you would like to be an engineer, you need to go to engineering school, learning from the teachers systematically. If you would like to be the doctor, right? So medical doctor, then you need to go to the medical school to learn systematically from the teachers, right? So even if you would like to, open the business, so you need to learn from the others how to do, right? So means everything, whatever we want to do, we need to learn from others systematically. Then when we have the systematic method, then if you are engineer, so you know very well how to do the engineering work. If you are doctor, you know how to treat the people, right? So we learn from someone and we can use those kind of knowledge for our life. So when you also would like to learn the meditation, of course, meditation subject is more complicated than other engineering, medical, science. So because the meditation is, we are training our mind, right? It means we are training our mind and we are observing our own body. That's why meditation subject is much difficult, much complicated than other subjects such as engineering school, doctor, science, computer program, right? So this subject is really we need to have the good teachers. Then even we practice 1 month, 2 months, then we can see a lot of progress. If we do not have the good teachers, if we do not know how to practice, then even you practice 10 years, 20 years, 30 years, meditation progress is not much, even the later, right? When I was teaching meditation in Thailand, I teach almost all yogis are monks. Like some monks, they have the high knowledge from the Pali. So one of the monk, he has been practicing more than 10 years, but he doesn't know how to observe the rising falling. So it's very hard to explain why he observe if you are not meditation teacher, right? So I'm trying to correct, but he doesn't follow. Then I scold him. Even though you practice meditation 10 years, you don't understand vipassana. You don't understand what is satipatthana means. So of course, this was my final weapon to him. I am to use a very strong word to change his meditation. So of course he got very upset. He picked up every day to leave the meditation center. So then the translator knew that, the translator persuaded him. Okay, practice. And finally he agreed to practice more. So when he practices more and more, he understands. Now he is my meditation student. Even I went back to my village, so he came to stay at my meditation center. So 6 months, 8 months. So he came to Myanmar very often to practice with me. Now he say, Sayadaw, when you say you don't understand what the meditation means, I was very angry with Sayadaw. Now I really appreciate what the Sayadaw said. So I see the meditation benefits. So that's why meditation subject is, if you understand how to practice, even you can see meditation benefits within 1 week, 1 month, or 2 months. But if you do not understand, even you practice
many years, very hard to understand. Banyak sekali guru-guru meditasi yang ada. Mereka yang berlatih meditasi haruslah mencoba untuk mencari guru meditasi yang baik. Seperti ketika Anda belajar, bukan hanya ketika Anda mencoba berlatih meditasi. Ketika Anda berkeinginan untuk menjadi seorang insinyur, maka Anda mencoba mencari sekolah yang baik, yang mengajarkan bagaimana untuk menjadi seorang insinyur, yang mengajarkan secara sistematik cara untuk menjadi seorang insinyur. Demikian juga ketika kita berkeinginan untuk menjadi dokter, maka kita akan pergi ke sekolah kedokteran, di mana di sekolah itu mereka akan mengajarkan kepada kita secara sistematik bagaimana untuk mencapai keinginan kita tersebut. Demikian juga ketika kita akan membuka usaha yang baru, kita perlu untuk mempelajari dari yang lain bagaimana untuk membuka usaha baru tersebut. Apapun yang ingin kita lakukan, kita perlu untuk mempelajarinya dari yang lain, agar kita memiliki metode yang sistematik, pengetahuan yang sistematik. Dengan demikian, maka kita akan dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, pengetahuan yang kita inginkan. Ketika kita belajar terhadap seseorang, pengetahuan yang mereka miliki, maka kita akan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk kehidupan kita. Subjek dari meditasi atau mata pelajaran meditasi dapat dikatakan sebagai mata pelajaran meditasi adalah sesuatu yang sangat kompleks atau sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan. Berbeda dengan subjek-subjek yang lain, seperti menjadi seorang insinyur, menjadi seorang saintis, menjadi ahli komputer, ataupun ahli matematika. Meditasi subjek ini adalah meditasi bertujuan untuk mengubah batin kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengamati batin dan jasmani kita sendiri. Untuk mendapatkan guru yang baik, maka guru tersebut harus memiliki pengalamannya sendiri untuk dapat mengajarkan mata pelajaran meditasi ini kepada murid-muridnya. Dengan demikian, ketika mereka mendapatkan guru yang baik tersebut yang mampu memberikan mata pelajaran meditasi kepada murid-muridnya, walaupun mereka berlatih hanya 1, 2, 3 minggu atau bahkan 1-2 bulan, mereka akan mendapatkan banyak sekali kemajuan dari latihan mereka. Jika mereka tidak mengetahui bagaimana untuk berlatih, maka walaupun orang tersebut berlatih selama 10 atau sampai 30 tahun, maka orang itu tidak akan memiliki kemajuan yang signifikan. Sebagai contoh, di Thailand, Sayadaw mengatakan bahwa sebagian besar yogi yang beliau ajar adalah biku. Beberapa dari para biku itu memiliki pengetahuan yang sangat dalam hal Pali teks atau Tipitaka. Beberapa dari biku itu pun telah berlatih lebih dari 10 tahun, tapi mereka tidak dapat mengamati kembung dan kepis, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang tinggi dalam hal Pali. Mereka harus memiliki guru yang berpengalaman untuk dapat mengarahkan kepada mereka bagaimana untuk melakukan meditasi yang baik. Jika tidak, maka mereka tidak akan mampu berkembang dalam latihannya. Suatu hari, Sayadaw mengajarkan kepada biku tersebut bagaimana untuk berlatih meditasi dengan baik. Tetapi biku ini tidak berkeinginan untuk mengikutinya. Walaupun kemudian karena hal itu, Sayadaw menegur biku ini. Walaupun engkau telah berlatih selama 10 tahun, atau mempelajari pengetahuan yang dalam, tetapi engkau tidak akan mengerti tentang Satipatthana jika tidak mengikuti apa yang telah diajarkan. Kata-kata yang diberikan oleh kata-kata yang diberikan oleh Sayadaw kepada biku itu sangatlah tajam.
Oleh karena itu, biku ini menjadi marah dan kemudian membereskan barang-barangnya, berkeinginan untuk pergi dari center meditasi tersebut. Tetapi salah seorang penterjemah berusaha membujuk biku itu untuk meneruskan latihannya. Dan akhirnya biku ini setuju untuk tinggal dan meneruskan latihan. Pada saat beliau tinggal untuk meneruskan latihannya, pada akhirnya biku ini mengerti. Dan biku ini menjadi salah satu murid meditasi beliau. Dan biku ini juga pergi ke desa di mana Sayadaw tinggal di Myanmar untuk berlatih meditasi selama 6-8 bulan. Dengan demikian, maka ketika kita tidak mampu mengaplikasikan apa yang telah diberikan, metode yang telah diberikan, maka kita tidak akan dapat mengapresiasi apa yang diajarkan tersebut. Dengan demikian, kita tidak akan dapat melihat manfaatnya. Subjek dari meditasi perlu untuk berlatih. Dengan dengan latihan yang Anda jalankan tersebut, maka Anda akan mendapatkan manfaat pada saat Anda berlatih, baik itu selama 1, 2, 3 minggu atau 1-2 bulan. Tetapi jika Anda tidak mengerti, maka walaupun Anda berlatih meditasi bertahun-tahun, akan sangat susah untuk Anda mengerti tentang meditasi tersebut. So, in order to make progress, at least we need to have the knowledge to choose a good teacher. We need to have the knowledge, understanding this is the right way, this is the wrong way. We should not believe the blind faith. If you believe the blind faith, then we don't know what is wrong, what is the correct. Just follow whatever the others teach. Then sometimes we practice meditation, then we suffer a lot more than that we see the meditation benefits. So that's why Kalyana Metta is very important, to find the Kalyana Metta. If you have Kalyana Metta, you can discuss. If you have the doubt, if you do not understand someday, right? So then your meditation will progress. That's why Kalyana Metta is one of the Aprihaniya Dhamma. Oleh karena itu, untuk dapat memiliki kemajuan dalam meditasi Anda harus mengetahui atau memiliki pengetahuan untuk memilih guru yang baik, untuk mengerti mengenai jalan yang benar ataukah jalan yang salah. Jangan memiliki kepercayaan yang membabi buta. Dengan kepercayaan yang membabi buta itu, kita tidak mengetahui apakah jalan yang diberikan salah ataupun benar. Kita hanya mengikuti ajaran yang diberikannya saja. Karena ajaran-ajaran yang salah dari guru yang karena cara yang salah dari kepercayaan yang membuta tersebut hanya mengikuti guru saja, maka daripada mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa dari latihan meditasi kita. Oleh karena itu, Kalyana Mitta sangatlah penting. Dengan Kalyana Mitta ini kita dapat mendiskusikan jika kita memiliki keraguan-raguan atau jika kita tidak mengerti tentang sesuatu. Oleh karena itu, untuk meditasi Anda akan memiliki kemajuan. Kalyana Mitta sangatlah penting, merupakan salah satu bagian dari Aparihaniya Dhamma. Then number 7, the last one is Tawa Sattva. Tawa Sattva means you are a good student, easy to listen to the teachers. So Tawa Sattva. So whatever the teacher gave you guidance, then you respectfully take it and follow it. Then
if you follow whatever the teacher teach, then you always make progress. So sometimes we don't know anything, then just, how to say, we just follow the teacher's guidance, right? So whatever the teacher guide, we follow. In this way also, we can see the progress, right? So that's why should be a good teacher, should be a good listen to the meditation teachers. Owachasata, Zero. The Pali. Sawa Satata. Sawa Sasata. Yeah. Yang ketujuh adalah sowa sakata atau mendengarkan dhamma, mendengarkan instruksi yang diberikan dengan penuh hormat. Ketika sang guru memberikan bimbingannya, maka sebagai seorang murid, kita haruslah mendengarkan dengan penuh hormat wejangan yang diberikan, bimbingan yang diberikan, dan mengikutinya. Dengan demikian, maka kita akan selalu memiliki kemajuan. Walaupun kita tidak mengetahui tentang apapun, tetapi jika kita mengikuti bimbingan yang diberikan oleh guru kita, maka kita juga dapat mendapatkan kemajuan tersebut. Oleh karena itu, guru yang baik sangatlah penting. Mendengarkan dengan baik wejangan atau bimbingan yang diberikan guru tersebut juga penting. That's why the Sawasasta, the a good listener, a good listen to the teachers, be a good student, right? Then, so you practice carefully, your meditation will not go wrong, always make progress. That's why Sawasasta, be a good student, good listener, right? So easy to listen is one of the Aprihaniya Dhamma. So these 7 the Dhamma is very important for your meditation, right? If you have this 7, like Buddha, Dhamma, Sangha, Garavata, right? Sikha, Samadhi, Garavata, you have the Kalyana Mitta, then you are be a good student, right? So even you practice 1 week or 2 weeks, 1 month, you can see meditation always progress, right? If you see the meditation always progress, means that you have these 7 Aprihaniya Dhamma, right? So if your meditation stuck, so you feel meditation is problem, so meditation make you worry, unhappy, so means that you don't have the 7 Aprihaniya Dhamma. When we have the 7 Aprihaniya Dhamma, our meditation will be always smooth, always getting better. We show more appreciation for the Buddha Dhamma Sangha. We see the more benefits and more benefits for the practice. We see the less suffering for our life. We see the more happiness, more peaceful because of our meditation. So means you are practicing correctly. You have the 7 Aprihaniya Dhamma. So that's why if you have the lack of the 1 Dhamma, please try. If you have the lack of the 2 Aprihaniya Dhamma, please try to have the all 7 to make your meditation progress always. That's all for tonight. Sadhu, sadhu, sadhu. Murid yang baik atau pendengar yang baik yang mendengarkan wejangan dari guru, ketika mereka berlatih dengan meditasi dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh, maka meditasi mereka tidak akan jatuh ke bawah. Mereka akan selalu membuat kemajuan dalam latihannya. Oleh karena itulah,
Murid yang baik, pendengar yang baik atau sowa sakata sangatlah penting. Dari salah satu bagian dari 7 aparihania dhamma. Ketujuh, apahariania dhamma ini sangatlah penting bagi kita untuk memiliki kemajuan dalam meditasi. Walaupun Anda berlatih meditasi hanya 1 atau 2 minggu atau bahkan 1 bulan, Anda dapat melihat bahwa meditasi Anda akan semakin meningkat jika Anda memiliki 7 aparihania dhamma ini. Anda melihat bahwa latihan Anda akan berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan, tanpa merasa khawatir atau tidak berbahagia di dalam latihan Anda. Dengan demikian, ketika Anda memiliki kemajuan dalam latihan Anda, apresiasi Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha juga akan semakin meningkat. Anda akan melihat manfaat yang lebih banyak lagi dari latihan Anda. Anda akan mendapatkan penderitaan semakin berkurang di dalam kehidupan ini. Anda akan merasa kebahagiaan dalam latihan Anda, karena latihan Anda telah berjalan di jalan yang benar, karena Anda memiliki ketujuh aparihania dhamma ini. Jika Anda kekurangan salah satu dari aparihania dhamma tersebut, cobalah untuk mendapatkan secara sempurna ketujuh faktor aparihania dhamma ini. Dengan demikian, maka meditasi Anda akan terus-menerus berkembang. Ketujuh aparihania dhamma itu adalah Buddha, Dhamma, Sangha Garawata, atau penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sika dan Samadhi Garawata, atau penghormatan kepada sila dan kepada samadhi atau konsentrasi. Kalyanamita dan sowa sakata, teman atau guru yang baik, dan murid atau pendengar yang baik yang mendengarkan bimbingan dari guru dengan penuh hormat. Dhammadesana sampai di sini untuk malam ini. Sadu, sadu, sadu.